Halo teman-teman, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan membahas tentang kelangkaan sumber daya alam dan lingkungan dalam perspektif ekonomi Islam. Dimohon perhatiannya, mari kita lanjut ke videonya. Kelangkaan sumber daya alam merupakan masalah yang terus berkembang di berbagai belahan dunia. Pertumbuhan populasi yang cepat dan meningkatnya industrialisasi memberikan tekanan yang cukup besar pada sumber daya dunia yang terbatas, yang menyebabkan kekurangan di banyak wilayah. Hal ini terutama terjadi pada sumber daya penting seperti air, tanah, dan energi. Tanpa sumber daya penting ini, kehidupan manusia dan pembangunan ekonomi akan terancam. Upaya konservasi untuk mengatasi masalah ini seringkali tidak cukup, terutama di daerah yang sering mengalami kekeringan dan penurunan pada kesuburan tanah. Permintaan yang terus meningkat dari populasi dan industrialisasi memperburuk situasi ini. Pemerintah perlu mengembangkan strategi untuk menyeimbangkan kebutuhan masyarakat dan ketersediaan sumber daya, termasuk kebijakan konservasi dan investasi dalam energi terbarukan serta teknologi berkelanjutan. Kelangkaan dapat didefinisikan sebagai situasi ketika ada perbedaan antara jumlah barang dan jasa yang diproduksi dan jumlah yang dikonsumsi atau diinginkan. Kelangkaan juga dapat dikonspektualisasikan sebagai situasi di mana permintaan akan barang dan jasa melebihi pasokan. Kelangkaan bukanlah indikator yang dapat diandalkan bahwa jumlah barang yang tersedia itu terbatas. Selanjutnya yang kedua yaitu ada literatur review. Dalam ekonomi konvensional, kelangkaan dipandang sebagai masalah yang tidak memiliki solusi yang jelas. Kelangkaan digambarkan sebagai faktor yang menyebabkan kekacauan dan tidak mengurangi kebutuhan masyarakat umum. Hal ini berkaitan dengan gerakan hak asasi manusia yang memiliki keinginan untuk memahami berbagai kebutuhan manusia dan harus menggunakan sumber daya yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Samuelson dan Nordaus serta MC Connell dan Bruce tahun 1999, ilmu ekonomi didefinisikan sebagai ilmu sosial yang mempelajari bagaimana individu dan masyarakat menegosiasikan proses jangka panjang untuk mencapai kebutuhan material maksimum. Para ekonom barat memandang pengetahuan ekonomi sebagai pengetahuan sosial yang paling penting dan paling abadi. Oleh karena itu, pengetahuan ekonomi tentang perilaku manusia didasarkan pada tiga pertanyaan ekonomi mendasar, yaitu ada sifat barang, cara dan tujuan memproduksi barang dan jasa. Akhirnya, menjadi jelas bahwa ekonomi konvensional dimaksudkan untuk mendefinisikan ekonomi dalam kerangka kelangkaan. Sedangkan dalam perspektif Islam, Bakir Al-Sadr yang merupakan salah satu tokoh ekonom Islam menegaskan bahwa isu ekonomi yang berkaitan dengan kelangkaan bersifat imajiner. Beliau meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta manusia memahami kebutuhan manusia telah menyediakan kebutuhan manusia, yang artinya bukan ketersediaan sumber daya alam yang menjadi penyebab utama masalah ekonomi, melainkan dari manusia itu sendiri. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam hasil diskusi penelitian. Nah, yang pertama ada kelangkaan sumber daya ekonomi. Secara alami, ketika semua kebutuhan seseorang terpenuhi, konservasi sumber daya menjadi tidak diperlukan karena segala sesuatu dapat diakses dengan mudah. Orang tidak perlu lagi berusaha keras untuk mendapatkan kekayaan atau barang. Kelangkaan sumber daya ekonomi ini meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama ada kelangkaan sumber daya. Kelangkaan sumber daya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya tersebut menjadi langka. Keandalan menjadi ciri kelangkaan. Ketersediaan tenaga kerja, modal, dan sumber daya alam adalah contoh-contoh dari kelangkaan. Karena sumber daya ekonomi kadang-kadang disebut sebagai input
input produktif relatif sedikit. Untuk mendapatkannya diperlukan konsensi tertentu. Yang kedua ada kelangkaan sumber daya alam. Alam semesta diciptakan dengan sempurna oleh Tuhan. Ada banyak sumber daya alam yang diciptakan Tuhan, namun tidak semua sumber daya alam dapat langsung digunakan atau dikonsumsi. Sebelum manusia dapat menggunakan sumber daya alam tersebut harus melalui proses pengolahan. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui adalah dua kategori sumber daya alam yang dapat dipisahkan. Yang ketiga ada kelangkaan sumber daya modal. Jumlah modal yang dapat diakses oleh masyarakat dibatasi. Ini termasuk modal dalam bentuk uang dan modal dalam bentuk produk modal. Kapasitas dan aspirasi individu atau rumah tangga yang terlibat dalam kegiatan ekonomi terkait dengan kekurangan sumber daya modal, mereka harus mampu menciptakan modal untuk mengatasi kelangkaan tersebut. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menangani hal ini, yaitu dengan mengasah kemampuan kreatif mereka, berusaha keras, dan juga menabung. Yang keempat ada kelangkaan sumber daya manusia. Dari perspektif kuantitatif, banyak orang yang tinggal di Indonesia, namun tidak semuanya memiliki kualitas yang baik. Jumlahnya masih belum sesuai dengan kebutuhan. Sebagai contoh, banyak perusahaan yang membutuhkan tenaga ahli mesin, namun sangat sulit untuk mendapatkannya karena meskipun jumlah penduduknya banyak, hanya sedikit yang terampil dalam menggunakan tenaga mesin. Yang terakhir ada kelangkaan barang dan jasa. Produk dan sumber daya ekonomi lainnya langka atau terbatas. Suatu barang akan semakin langka jika semakin banyak orang yang membutuhkannya. Barang dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada barang langka atau barang ekonomi, dan yang kedua ada barang tidak langka atau barang bekas. Barang ekonomi adalah barang yang perlu diperoleh melalui pengorbanan, sedangkan barang bekas adalah barang yang tidak perlu untuk dikorbankan. Karena barang ini membutuhkan pengorbanan untuk mendapatkannya. Selanjutnya ada faktor yang menyebabkan kelangkaan sumber daya alam. Yang pertama ada pertumbuhan manusia yang sangat cepat atau yang bisa kita sebut sebagai populasi. Hal ini dapat meningkatkan kuantitas kebutuhan manusia di dunia. Lalu yang kedua, ada keserakahan manusia. Ada sumber daya alam yang banyak untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi tidak untuk keserakahan manusia. Ketamakan ini dapat menyebabkan eksploitasi yang meluas demi keuntungan yang sangat besar. Lalu yang ketiga, ada kemampuan untuk bereproduksi. Kita dapat menggabungkan faktor-faktor produksi untuk menciptakan suatu atau menambah nilai suatu barang yang kita sebut sebagai proses produksi. Lalu yang keempat ada bencana alam. Kerusakan akibat bencana alam berdampak pada kelangsungan hidup manusia. Yang terakhir ada lokasi geografis yang berbeda, di mana sumber daya dunia tidak tersebar secara merata. Ada juga faktor kelangkaan menurut perspektif ekonomi Islam. Yang pertama ada ketimpangan distribusi sumber daya, di mana daerah tertentu memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun ketersediaan sumber daya manusianya rendah, ataupun sebaliknya. Namun ketika keadaan berubah, manusia akan tetap mencari cara untuk menutupi kekurangannya. Lalu yang kedua ada keterbatasan manusia, di mana manusia akan menghalalkan segala cara untuk menguasai sumber daya alam yang ada, bahkan dengan mengabaikan pihak lain, karena kecenderungan bawaan manusia, di mana dia tidak pernah merasa puas. Lalu yang ketiga ada konflik antara tujuan hidup yang berbeda. Setiap orang memiliki tujuan hidup yang beragam karena mereka memiliki prioritas yang berbeda dan perspektif yang bervariasi tentang apa arti hidup. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya sumber daya bagi mereka yang memiliki orientasi duniawi yang sangat kuat. Apa sih dampak dari kelangkaan sumber daya alam dan lingkungan ini? Jadi, kelangkaan sumber daya dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap lingkungan dan pertumbuhan ekonomi. Berkurangnya ketersediaan sumber daya, menurunnya kualitas sumber daya, dan meningkatnya persaingan untuk mendapatkan sumber daya merupakan dampak langsung dari kelangkaan sumber daya. Perubahan harga untuk mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya adalah contoh efek tidak langsung tersebut.
Lebih jauh lagi, kekurangan sumber daya dapat membahayakan ekosistem, terutama ketika dikaitkan dengan dampak perubahan iklim. Dampak dari kekurangan sumber daya alam berbeda tergantung pada wilayah jenis sumber daya yang bersangkutan. Di daerah-daerah tertentu, terdapat kekurangan air yang parah, yang menyulitkan untuk mempertahankan tingkat sanitasi di dasar di rumah, sekolah, dan fasilitas kesehatan, dan untuk mendapatkan air bersih untuk minum. Kekurangan air dapat menyebabkan masalah pada sistem sanitasi yang meningkatkan kemungkinan penyebaran penyakit seperti kolera. Degradasi sumber daya alam seperti erosi tanah, penggurunan dan penggundulan hutan merupakan akibat dari kekurangan lahan. Selain itu, masalah yang signifikan di banyak daerah adalah kelangkaan pangan, yang sebagian besar disebabkan oleh kurangnya akses ke sumber makanan yang sehat dan bergizi seimbang. Karena sering menaikkan harga sumber daya alam, kelangkaan energi dan material berpotensi berdampak pada perekonomian alam. Salah satunya juga dampaknya juga adalah panic buying, yang merupakan perilaku konsumen yang membeli barang dalam jumlah yang besar karena panik selama masa krisis atau ketidakpastian. Gangguan rantai pasokan, kenaikan harga, dan kelangkaan dapat terjadi akibat fenomena ini. Ketika dihadapkan pada situasi yang menakutkan, orang seringkali merasa stres yang berujung pada panic buying ini. Nah, bagaimana sih cara mengatasi kelangkaan sumber daya alam? Jadi, cara mengatasi kelangkaan sumber daya alam secara umum ada beberapa strategi untuk mengatasi kelangkaan sumber daya alam agar masyarakat tidak kesulitan mengakses barang atau jasa. Yaitu yang pertama itu menyusun skala prioritas, yaitu istilah kebutuhan mengacu pada hierarki kebutuhan. Kebutuhan yang paling mendesak dan signifikan didahulukan, kemudian kebutuhan yang dapat menunggu, dan kebutuhan yang lainnya yang kurang penting. Yang kedua itu penggunaan sumber daya alam secara bijaksana. Sumber daya alam perlu digunakan dengan hati-hati, terutama yang langka. Dibutuhkan perilaku yang ekonomis dan efektif untuk memastikan bahwa sumber daya alam tersedia untuk generasi mendatang. Karena itu, pengelolaan sumber daya alam yang tepat juga diperlukan untuk menghasilkan barang yang sesuai untuk semua masyarakat. Yang ketiga, eksplorasi sumber daya baru. Salah satu strategi alternatif untuk mengatasi kelangkaan sumber daya alam adalah dengan mengeksplorasi atau menemukan sumber daya alam baru yang belum pernah ditemukan atau diteliti sebelumnya. Pada kenyataannya, strategi terbaik untuk mengatasi kelangkaan sumber daya alam bukanlah penelitian sumber daya alam. Sebaliknya, pencarian sumber daya alam baru dapat berfungsi sebagai pengganti sementara untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang keempat itu memanfaatkan kemajuan teknologi. Biaya pemrosesan sumber daya alam dapat dikurangi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, menggunakan teknik pemrosesan yang inovatif, lebih efektif dan ekonomis, seperti ekstraksi atau pemrosesan sumber daya alam dapat menurunkan biaya eksplorasi. Biaya penggunaan teknologi canggih dapat lebih murah daripada menggunakan teknik tradisional, tergantung pada seberapa langka sumber daya alam tersebut. Itu yang kelima, memanfaatkan bahan substitusi. Salah satu strategi untuk mengatasi penipisan sumber daya alam adalah pemanfaatan sumber daya alternatif. Di sini, sumber daya yang melimpah digunakan untuk menggantikan sumber daya yang langka atau hampir habis. Sebagai contoh, bensin semakin sulit ditemukan karena terbatasnya pasokan sumber daya fosil. Pemerintah untuk menggunakan bahan bakar nabati yang tersedia secara melimpah untuk mengatasi kekurangan tersebut. Yang keenam itu daur ulang atau penggunaan kembali. Daur ulang adalah proses penggunaan kembali bahan limbah atau sisa dari proses produksi atau konsumsi membuat barang berharga dalam perekonomian. Setelah itu, barang-barang daur ulang ini digunakan sebagai barang setengah jadi atau barang jadi dalam industri. Daur ulang pada dasarnya adalah proses penggunaan kembali produk yang masih dapat digunakan dan berfungsi tetapi tidak digunakan oleh produsen atau pelanggan untuk digunakan oleh konsumen lain. Penggunaan kembali dan daur ulang dapat
mengurangi jumlah sumber daya alam yang dieksploitasi yang dapat menunda atau menghentikan kelangkaan. Nah, salah satu contoh kelangkaan yang terjadi di Indonesia adalah kelangkaan minyak goreng. Minyak goreng merupakan salah satu contoh kebutuhan pokok masyarakat, terutama di Indonesia yang mengalami kelangkaan. Hal ini dikarenakan minyak goreng digunakan sebagai bahan utama dalam pengolahan sebagian besar produk makanan di Indonesia, termasuk lauk pauk. Kementerian Perdagangan menemukan adanya penimbunan minyak goreng di Sumatera Utara dan Kalimantan. Bekerja sama dengan tim Satuan Tugas Pangan di tingkat kabupaten dan kota, terjadi kelangkaan karena minyak goreng dalam jumlah yang besar karena ditimbun tidak dilepas ke pasar. Minyak goreng menjadi langka karena adanya penimbunan tersebut yang menghambat akses masyarakat terhadap sumber daya penting ini. Praktik penimbunan minyak goreng tersebut biasanya disebut dengan ikhtiar, yaitu ikhtiar adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan penimbunan barang kebutuhan pokok yang disengaja oleh produsen dan pedagang dengan tujuan untuk menjualnya ketika harga sudah tinggi untuk memaksimalkan keuntungan. Praktik ikhtiar sangat dilarang dari sudut pandang ekonomi Islam karena dapat menimbulkan ketidakadilan bagi mereka yang membutuhkan komoditas atau jasa tersebut. Jadi, untuk kesimpulan pada materi yang kita bahas ini adalah penyebab utama dari tantangan kelangkaan sumber daya alam yang kompleks dan meluas di seluruh dunia adalah pertumbuhan populasi yang cepat dan industrialisasi. Sumber daya alam memang berlimpah, tetapi kelangkaan diakibatkan oleh ketidaksesuaian antara permintaan manusia yang tidak terbatas dan pasokan sumber daya yang terbatas. Kelangkaan disebabkan oleh beberapa faktor seperti keserakan manusia, perkembangan teknologi yang tidak merata, bencana alam, ekspansi populasi yang cepat, dan distribusi geografis yang tidak merata. Prioritaskan kebutuhan, menggunakan sumber daya secara bijaksana, mencari sumber daya baru, memanfaatkan kemajuan teknologi, menggunakan bahan alternatif, mendaur ulang, dan menggunakan kembali bahan adalah beberapa strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi kelangkaan. Kelangkaan juga dapat diperparah oleh aksi panic buying yang dapat menyebabkan kenaikan harga dan gangguan pasokan. Untuk menjaga pemerataan distribusi dan menjamin akses masyarakat terhadap barang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, penimbunan harus dicegah. Masalah kelangkaan ini dapat diminimalisir demi kebaikan umat manusia jika pengelolaan sumber daya dilakukan dengan baik dan memperhatikan keberlanjutan dan efisiensi. Baik, sekian dari penjelasan kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, bisa kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya.